Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ya, dihindarkan dari COVID-19. Amin. Dalam video kali ini, di channel Sekolah Mas Hendra Dila, akan dibahas bagaimana cara mengukur atau menentukan kadar fenolat total pada tanaman seperti pada teh, kayu manis, dan tanaman lainnya. Sebelum berlanjut, jangan lupa teman-teman untuk tetap subscribe bagi yang belum dan like serta komennya. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Baik teman-teman, apa itu fenolat? Teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu. Jadi fenolat merupakan komponen metabolit sekunder yang dihasilkan dari tanaman, seperti tanaman teh. Tahu nggak teman-teman? Fenolat pada daun teh memiliki khasiat untuk menangkal radikal bebas atau sebagai antioksidan. Fenolat juga untuk bahan kecantikan. Fenolat juga untuk anti diabetes. Nah, bagi yang punya riwayat gula tinggi, gula darah yang tinggi disarankan untuk mengkonsumsi teh. Tentunya dengan gula yang tidak terlalu tinggi kan? Nah, dengan segudang manfaat, maka fenolat adalah bagian yang penting dalam hidup kita. Nah, di sini kita bisa lihat contoh fenolat, yaitu katekin atau epikatekin, terus ada juga asam galat, dan yang lainnya. Nah, sangat manfaat bukan fenolat ini teman-teman. Tapi tahu nggak sih teman-teman, cara mengetahui kandungan fenolat dalam material organik itu caranya diukur dengan apa? Bagaimana cara mengukurnya? Baik teman-teman, sebenarnya banyak cara untuk mengukur fenolat. Nah, di sini terlihat ada metode kuantitatif, juga metode kualitatif. Nah, metode kuantitatif seperti menggunakan UV vis, kemudian ada GCMS, gas kromatografi mass spektro, kemudian ada HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Dan sementara kualitatif yaitu menggunakan reaksi kimia. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini akan dibahas bagaimana cara menghitung kadar fenolat. Nah, kita contoh kasus pada daun teh dengan menggunakan metode Fouligne-Siocalteu. Kenapa daun teh? Karena hampir seluruh orang Indonesia minum teh, baik teh kotak atau yang lainnya. Bukan promosi ya. Stay tune teman-teman. Baik, di sini kita akan mencoba menghitung kadar fenolat pada daun teh. Di sini dibutuhkan alat dan bahan. Alat yaitu UV vis, ini mesinnya, kuvet, labu ukur, kemudian bahan yaitu sampelnya dari daun teh yang diekstrak, kemudian sodium karbonat, kemudian Fouligne-Siocalteu reagent, aquades, dan atau pelarut metanol. Nah, persiapan pertama, kita timbang dahulu sampel dari ekstrak tehnya 5 mg, kemudian kita larutkan ke dalam 5 ml metanol, sehingga didapatkan 1000 ppm konsentrasi dari ekstrak teh. Lanjut. Persiapan kedua yaitu persiapan Fouligne-Siocalteu reagent. Jadi di sini butuh pengenceran 10 kali. Bagaimana caranya? Yaitu kita ambil dari botol ini 5 ml, kemudian kita tambahkan 45 ml aquades sehingga terbentuk 10 kali pengenceran Fouligne-Siocalteu reagent. Yang ketiga teman-teman, jangan lupa kita siapkan 7,5% sodium karbonat. Jadi caranya gimana? 7,5 gram sodium karbonat kita larutkan dengan aquades 100 ml dengan labu ukur atau volumetric flask ini sampai tanda batas ya teman-teman. Kemudian ya kita aduk-aduk dengan magnet stirrer atau dengan apapun sehingga sodium karbonat larut dalam air.
Baik teman-teman, cara kerjanya bagaimana sih untuk mengukur kadar fenolat? Nah, di sini berdasarkan Diouf et al. Caranya dengan mengambil 0,5 mili sampel yang tadi dibuat, berapa konsentrasinya teman-teman masih ingat? Yaitu 1000 ppm. Nah, setengah mili sampel ini direaksikan dengan reagen FC atau Volin Siokaltiu 2,5 mili. Kemudian setelah direaksikan, ditunggu 2 menit. Setelah 2 menit, maka kita campur dengan sodium karbonat 2 mili, teman-teman. Nah, 2 mili sodium karbonat, 2,5 FC reagent, dan setengah mili sampel dari teh ekstrak itu, kemudian ditunggu lagi 30 menit. Nah, setelah 30 menit, dibaca pada panjang gelombang 765 nanometer menggunakan UV spektrometer. Nah, di sini harus dibuat blanko teman-teman, jangan lupa blanko dibuat dengan cara nomor 1 sampai nomor 5. Tapi di sini 0,5 milinya bukan ekstrak, tapi melainkan cuma pelarut. Jadi ekstraknya tidak ada. Misalkan tadi setengah milinya larut dalam metanol, maka digunakanlah metanol. Lanjut. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini sampel dari teh itu yang berkonsentrasi 1000 ppm. Di sini terlihat sangat gelap sekali, menandakan bahwa adanya reaksi fenolat di sini. Nah, sementara blankonya ini jernih, sehingga dinyatakan tidak ada kadar fenolatnya. Nah, untuk mengukur kadar fenolat, kita harus membaca blanko dahulu. Diperkirakan blankonya 0, kemudian kita baca sampelnya pada panjang gelombang 765. Nah, absorbansi optimal yaitu sekitar 0,3 sampai 1. Sementara hasil dari sampel yang ini didapatkan 0,6 absorbansinya. Ini hasil daripada pengukuran kadar fenolat total. Apakah sampai dari sini? Apakah sampai di sini saja teman-teman? Tidak cukup. Ternyata kita harus membuat kalibrasi menggunakan asam galat. Baik. Kenapa digunakan asam galat? Nah, karena asam galat itu salah satu contoh fenolat sederhana. Nah, di sini dibuatlah solusi asam galat yang memiliki konsentrasi berbeda. Saya membuat 6 konsentrasi ya teman-teman, dari 1500, 250 sampai yang terkecil yaitu 31,25 ppm. Nah, masing-masing konsentrasi ini diambil setengah mili dan dilakukan prosedur yang sama dari nomor 1 sampai nomor 5. Dan tetap dibuat blanko. Nah, nanti dibaca masing-masing, direaksikan masing-masing, dan ini hasilnya teman-teman. Jadi bisa lihat teman-teman dari 1000 ppm, 500, 250 sampai 31,25. Di sini terlihat warnanya berbeda. Semakin tinggi konsentrasi, semakin gelap reaksinya. Dan semakin rendah, semakin pudar atau semakin cerah reaksinya. Nah, kita baca teman-teman ya pada panjang gelombang 765 nanometer. Dan ini hasilnya. Ini asam galat atau galic acid dan ini absorbansinya. Dari 1000 ppm terlihat 2,5, 500 1,24, 250 0,6 dan seterusnya. Semakin rendah konsentrasi, absorbansinya pun semakin rendah. Nah, setelah itu gimana teman-teman? Kita buat kurva atau grafik linearnya, di mana di sini ada galic acid dan di sini absorbansi sebagai X ya, dan Y galic acid. Nah, di sini R square atau R kuadrat mendekati 1. Kalau jauh dari 1 berarti kalibrasinya kurang berhasil. Jadi diharapkan R kuadrat itu mendekati 1. Nah, di sini hasil R kuadratnya 0,998 atau mendekati 1, berarti kalibrasinya sudah benar. Nah, di sini terdapat nilai Y sama dengan 389,92 X tambah 13,983. Nah, kita dapat mengukur
kadar fenolat dari persamaan ini. Lanjut teman-teman ya. Nah, ini perhitungan kadar fenolat total. Nah, di sini tadi didapat Y sama dengan 389,92X tambah 13,983. Nah, kita masukkan teman-teman, nilai X di sini yaitu adalah nilai absorbansi sampel dari teh yang kita ukur di awal tadi, yaitu 0,6. Nah, maka dimasukkan nomor 0,6. Didapatlah Y sama dengan 247,9. Atau kita genapkanlah 248. Nah, penjelasannya gimana teman-teman? Jadi 247,9 ppm kadar fenolat itu merupakan daripada standar asam galat yang kita ukur tadi. Jadi 247,9 ppm ini standar asam galat dalam 1000 ppm sampel. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa dalam 1 gram sampel terdapat 248 mg kadar fenolat. Nah, ini adalah konklusi atau kesimpulannya. Begitu ya, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, di sini terdapat 247,9 mg fenolat dalam 1 gram ekstrak daun teh. Dan lumayan tinggi kan teman-teman. Makanya yang suka ngeteh lanjutkanlah untuk ngeteh. Yang suka lainnya juga lanjutkan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap like, subscribe, and comment. Dan sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.